Beberapa ribu kapal perang perak bergerak perlahan di galaksi. Cahaya dari bintang-bintang yang mereka lewati telah menerangi dan membuat kapal-kapal perang perak itu berkilauan dan memancarkan lingkaran cahaya yang jernih. Kapal-kapal perang perak yang bersinar di bawah cahaya bintang itu memiliki banyak bendera lambang keluarga dari 12 keluarga besar klan dewa. Ini adalah armada klan dewa, senjata tajam yang dapat mereka bawa kemana saja. Vic, kepala keluarga Iskat saat ini, berdiri di geladak kapal perang. Dia memegang segelas anggur dan menikmati waktunya. Sloan berdiri di sampingnya, wajahnya dingin dan tegas. Dia tampak sedang menunggu sesuatu. Dia terdiam, matanya tampak dingin dan menyeramkan. Peps berdiri di sudut dan menunggu mereka. Dia melihat ke arah Devil Bloodstar, matanya penuh kebencian. Sebuah cahaya melesat keluar dari kejauhan seperti pelangi yang melintasi langit. Cahaya itu langsung mencapai mereka. Energi ruang angkasa itu jelas. Belo dari klan bayangan gelap tiba. Sloan tampak terguncang saat dia mendesis, jadi, aku yakin Yan Qi, Bing Jie, dan Jing Yuan ada di Devil Bloodstar. Itu adalah tempat peristirahatan terakhir mereka di Agate Star Area, tempat semua pasukan yang tersisa dari Agate Star Area berkumpul, kata Belo. Klan bayangan gelap adalah pengawas klan dewa. Mereka juga terkenal karena penyelidikan dan kemampuan mereka dalam mengumpulkan informasi di kosmos ini. Belo adalah kepala klan ini. Dengan kekuatan luar angkasa Upanishad miliknya, dia bisa datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Kesadaran jiwanya bisa menjangkau wilayah yang jauh. Jika dia melakukan penyelidikan sendiri, itu tidak akan menjadi kesalahan. Kereta perang kita yang terhormat bergerak di sekitar Devil Bloodstar. Kami menemukan bahwa klan monster dan klan iblis sedang mengumpulkan pasukan mereka. Memang benar bahwa jika kita dapat mengalahkan Devil Bloodstar, Agate Star Area akan berada di tangan kita. Sesuai saranmu, aku memeriksa sendiri area itu. Aku tidak menemukan fluktuasi energi dari formasi luar angkasa atau sinyal apapun dari lorong luar angkasa, kata Belo dengan hormat. Sloan tampak senang. Kita akhirnya bisa membersihkannya. Vic menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Jangan terlalu ekstrim. Kami tidak datang ke Agate Star Area untuk melenyapkan semua ras di sini. Kami hanya ingin mengklaim area bintang ini untuk mengambil sumber daya alam di sini. Sloan dan Belo membungkuk sedikit saat mereka mendengarkannya. Klan kami dapat menguasai seluruh alam semesta dan mengalahkan banyak area bintang dan klan. Itu bukan karena tindakan ekstrim keluarga Charteris. Vic menggoyangkan gelas merah tua di tangannya. Tak satu pun dari klan di Agate Star Area yang mundur karena mereka tidak benar-benar putus asa. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Putranya, Peps, turut serta dalam upaya penyelamatan mereka. Ayah benar, selama kapal perang kita tiba di Devil Bloodstar dan mengepungnya, kita akan merenggut harapan mereka. Lalu, jika kita melemparkan ranting zaitun kepada mereka, kurasa setidaknya setengah dari mereka akan mengikuti kita. Di hadapan kematian, banyak orang akan membuang harga diri mereka. Vic tersenyum dan mengangguk. Sloan merenung lalu berkata, aku mengerti. Aku akan menghubungi keluarga Fernandez dan keluarga Bai untuk menyampaikan pendapat kalian. Kolam darah, Devil Bloodstar. Swoosh. Kepompong darah yang menutupi Blood Devil hancur berkeping-keping. Blood Devil yang telanjang itu bangkit dari kepompong itu. Dia tampak seperti Demogorgon yang tinggi dan kokoh dengan aura agung yang menakutkan dunia. Dia berdiri seperti gunung agung yang membuat orang-orang memandangnya dengan kagum dan hormat. Langit ketiga alam dewa yang baru lahir. Ledakan. Blood Devil melangkah satu langkah. Tanah di bawah kakinya bergetar, retak, dan meledak. Energi brutal itu langsung masuk jauh ke bawah tanah. Dia kebingungan saat berdiri canggung di tempatnya. Dia tidak berani bergerak gegabah. Karena dia baru saja menerobos ke langit ketiga alam dewa yang baru mulai, energinya telah meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan barunya dengan cukup. Di luar garis cahaya darah, Xian, Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin terkejut. Para pemimpin pasukan kecil menjatuhkan rahang mereka dan tercengang. Dua naga tua Gute dan Bat berteriak seperti lonceng besar. Astaga, kali ini, kami tidak sebanding denganmu. Swoosh. Blood Devil tidak berani berjalan lagi. Dia langsung melompat ke langit. Kemudian, dia turun dan perlahan berdiri di depan Xian.
Mata merah gelapnya mengamati si Yan saat dia bergemuruh, "Nak, akhirnya kamu kembali. Ya, benda apa yang kamu lemparkan ke kolam darah? Bagaimana mereka bisa menciptakan ki darah yang hebat seperti itu? Itu membantuku menggandakan jumlah darah iblis abadi di tubuhku. Lebih dari siapapun, dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki 7 kristal esensi darah, apalagi mencapai langit ketiga alam dewa yang baru mulai, dia bahkan tidak bisa menjadi lebih kuat. Setelah bertahun-tahun mengabdi, kolam darah itu sudah usang. Energi yang bisa ditahannya tidak melimpah lagi. Itu terjadi ketika dia membuka kolam darah untuk anggota keluarga yang dan membiarkan mereka menggunakan kolam itu untuk mengubah dan menciptakan darah iblis abadi. Kemudian, dia tahu bahwa akan sulit untuk menerobos sekali lagi menggunakan kolam darah itu. Itu adalah kristal esensi darah, material kelas awal asli. Bagi kami, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan efek luar biasa dari batu itu, jawab si Yan sambil tersenyum. Mendengarnya, iblis darah tercengang. Cahaya ilahi keluar dari matanya. Oh, itu bahan original incipient grade. Tidak heran. Bahkan Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin pun bingung. Sekarang, mereka tahu bahwa si Yan telah memainkan peran penting karena Blood Devil dapat mencapai langit ketiga alam dewa incipient. Karena si Yan dapat menggunakan material original incipient grade dengan sengaja, para prajurit lainnya terkejut melihat kekayaannya. Itu adalah material original incipient grade, salah satu material kultivasi paling langka dan berharga di dunia. Blood Devil, selamat telah mencapai langit ketiga alam dewa incipient. Selamat kepada Blood Devil Cikal Bakal. Selamat kepada Blood Devil Cikal Bakal. Petik 2. Fu Wei, Feng Han, dan para pemimpin pasukan kecil memberi selamat kepada Blood Devil atas terobosannya. Setelah mereka pulih dari kegembiraan, wajah Blood Devil menjadi gelap saat dia mengerutkan kening. Para kepala keluarga Iskat, keluarga Fernandes, dan keluarga Bai berada di langit ketiga alam dewa baru. Di pihak kita, selain Yan Qi dan aku, kita tidak memiliki lebih banyak prajurit di langit ketiga alam dewa baru. Kita berada dalam situasi yang buruk, apalagi perbedaan antara keseluruhan kompetensi legiun kita. Mendengarnya, orang-orang menjadi tenang dan wajah mereka meringis. Semua orang tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi hanya Yan Qi yang berada di langit ketiga alam dewa baru di area bintang Agate. Tapi, aku mendengarnya berbeda. Si Yan terdengar skeptis. Ya, memang benar bahwa kita tidak hanya memiliki Yan Qi. Kita memiliki beberapa ahli lainnya. Sayangnya, sama seperti Sang Chen, mereka tidak berada di area bintang Agate. Mereka sering bepergian ke area bintang lainnya. Orang-orang itu memiliki metode mereka sendiri untuk meninggalkan area bintang. Kita tidak dapat menghubungi mereka atau menemukan mereka, Fu Wei merasa enggan. Ya, beberapa dari mereka telah menghilang selama ratusan tahun. Hantu tahu kemana mereka pergi, desah Feng Han. Semua orang meringis sedih. Tentu saja, Blood Devil menerobos ke langit ketiga alam dewa yang baru mulai adalah hal yang baik bagi mereka. Namun, itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Ancaman klan dewa masih ada di udara. Ketika pasukan klan dewa menyerang dengan ganas, pasukan di bintang darah iblis tidak akan mampu menahannya. Suasananya begitu berat. Si Yan tiba-tiba menatap Fu Wei dan berkata, apakah kamu memiliki kristal fantasi kosong dan bahan-bahan lain untuk membangun formasi ruang angkasa? Bisakah kamu mengumpulkannya segera? Fu Wei terkejut, bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku dapat membangun formasi ruang angkasa untuk memberi jalan bagi orang-orang yang ingin meninggalkan area bintang Agate. Si Yan merendahkan suaranya. Ketika dia berbicara, dia telah membangun penghalang ruang angkasa untuk menyegel areanya. Suaranya tidak akan terdengar oleh orang lain di luar penghalang. Feng Han, Blood Devil, dan Fu Wei berubah warna. Feng Han berteriak, kau ingin melarikan diri. Si Yan memasang wajah dingin saat menatap pria itu. Aku mengerti klan dewa. Saat pasukan mereka mendekat, mereka akan memikat yang lain. Mereka akan melemparkan ranting zaitun kepada mereka, membuat yang lain mundur dan mengikuti mereka. Kemudian, saat putus asa, banyak orang akan mundur dan mengikuti mereka. Mereka bahkan bisa berbalik dan menggigit kita untuk bergabung dengan pihak klan dewa. Semua orang tampak takut mendengarkannya. Mereka tidak mengerti klan dewa.
Mereka hanya berpikir bahwa klan dewa akan memburu mereka sampai anggota terakhir. Tidak seperti Xian, setelah dia selamat dari benua kuno, dia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang klan dewa. Jika apa yang dijelaskan Xian terjadi, itu akan menjadi mimpi buruk yang mengerikan bagi mereka. Sampai saat itu, banyak pasukan di bintang darah iblis akan terpikat. Dalam keputusasaan terburuk mereka akan berbalik dan menyerang anggota aliansi mereka untuk bertahan hidup. Mungkin, klan dewa tidak perlu menyia-nyiakan prajurit mereka sebelum struktur internal bintang darah iblis menjadi kacau dan hancur. Faktanya, ketika klan dewa menyerbu wilayah bintang lainnya, metode ini selalu membantu mereka mengalahkan pasukan asli dengan mudah. Hanya ketika mereka bertemu dengan klan yang sangat keras kepala, mereka akan menerapkan metode Charteris. Mereka akan melenyapkan ras itu. Itu juga skenario terburuk. Kita tidak dapat memperkirakan berapa banyak prajurit yang akan mundur dan mengkhianati kita. Demi alasan keamanan, akan lebih baik untuk mengeluarkan mereka dari Agathe Star Area. Setidaknya, bagi kita, orang-orang yang telah memperkirakan kematian atau hidup melalui perang, kita tidak perlu khawatir tentang punggung kita, kata Xian dengan sungguh-sungguh. Kau benar-benar bijaksana. Dipikirkan dengan baik. Aku setuju, kata Lin Xin. Fu Wei juga mengangguk, kami dapat membantumu mengumpulkan bahan-bahan yang kau inginkan. Jangan khawatir. Ya, kau benar. Kita harus menyelesaikan masalah internal kita terlebih dahulu, Blood Devil juga setuju dengannya. Feng Han mengangguk. Dia tampak malu karena dia salah paham terhadap Xian. Xian tidak memberitahu mereka bahwa dia memiliki cadangan dan bala bantuan. Itu karena dia tidak begitu yakin bahwa Sang Chen dapat mengundang mereka. Selain itu, dia belum menerima informasi apapun dari Sang Chen. Jika semuanya tidak begitu yakin, dia tidak akan berani mengungkapkannya. Namun, dia memiliki sesuatu yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Jiwa pendampingnya berada di Grace Mainland. Jiwa pendampingnya dan jiwa tuan rumahnya dapat saling menghubungi setiap detik. Selain itu, dia memiliki kekuatan luar angkasa Upanishad. Selama dia mau, dia dapat membuka lorong luar angkasa kapan saja untuk membawa keluarga dan kerabatnya langsung ke Grace Mainland. Jadi, jika mereka masih memiliki waktu terakhir, dia masih dapat melarikan diri dengan sengaja. Dia tidak benar-benar terburu-buru. Bantu aku menyiapkan bahan-bahannya. Aku akan membangun formasi luar angkasa berskala besar. Kamu dapat melihat kekuatan lainnya, siapapun yang tidak ingin tinggal dapat memberitahu kami dan pergi, kata Xian. Baiklah, Fu Wei menatapnya, lalu segera menyampaikan perintahnya. Kristal fantasi kosong yang tajam berputar di udara. Kristal itu tampak transparan dan berkilauan saat melepaskan lingkaran cahaya yang indah. Batu tulang Phoenix segi 8 mengisi retakan kristal tersebut, yang tampak seperti benang sutra halus yang menjahit kristal secara menyeluruh. Api putih cemerlang namun dingin menari-nari. Meskipun menyala, kristal-kristal itu membeku dan saling terhubung. 10 jari Xian bergerak seperti bilah angin di udara yang mengukir formasi magis. Tak lama kemudian, gambar yang luar biasa seperti langit berbintang diukir di permukaan kristal. Itu memang tampak indah dan ajaib. Ribuan sinar bintang berkelebat lalu menghilang ke tengah formasi ruang angkasa yang dalam. Api emas dan oranye menari-nari dan menutupi lusinan material langka untuk memurnikan dan membuang kontaminan. Material-material itu kemudian menjadi berkilau dan bening. Mereka berubah menjadi irisan tipis seperti barang yang kemudian menambal retakan pada gambar. Semua terjadi di tanah terlarang di dekat kolam darah. Gute, Blood Devil, dan Bat melindungi Xian. Fu Wei memperhatikan dari kejauhan, matanya yang indah berbinar dengan cahaya aneh. Dia tercengang. Paman Duo, kamu juga mengolah kekuatan ruang Upanishad. Jika aku memberimu bahan yang sama, bisakah kamu membangun formasi ruang yang dapat melintasi batas area bintang? Dia berbalik dan menatap Zaduo dari paviliun ramuan dan perkakas, seorang ahli dengan kekuatan ruang Upanishad di langit ketiga alam dewa ethereal. Zaduo adalah pandai besi dari paviliun ramuan dan perkakas. Dia telah membangun sebagian besar cincin langit fantasi dan formasi teleportasi skala kecil untuk paviliun ramuan dan perkakas. Dia adalah pandai besi yang terhormat dari area bintang Agathe dalam hal membangun harta ruang. Tahun itu ketika Fu Wei baru saja bertemu Xian,
dia menemukannya mengolah kekuatan ruang Upanishad. Dia ingin merekomendasikannya ke paviliun ramuan dan perkakas dan menjadikannya asisten Zaduo. Dia dapat membantu pandai besi itu memurnikan beberapa barang rongsokan. Feng Han, Lin Xin, Qize, dan Feng Yan mendengarnya, jadi mereka semua berbalik untuk melihat Zaduo, wajah mereka aneh. Zaduo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa dan mendesah, aku tidak bisa membangun formasi sebesar itu. Kenapa tidak? Fu Wei bertanya dengan lembut. Pertama-tama, aku tidak memiliki api surga yang luar biasa seperti dia. Itu membuatnya sulit untuk menggabungkan semua bahan dengan sempurna. Juga, sulit untuk mengukir gambar pada formasi. Kedua, kekuatan dewa milikku tidak sepadat miliknya. Aku tidak bisa menahan kekuatan untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan formasi. Ketiga, pemahamanku tentang kekuatan ruang Upanishad tidak sedalam miliknya. Zaduo memasang wajah pahit dan sedih karena dia merasa tersesat. Berapa banyak waktu telah berlalu. Pemuda yang tidak ia pedulikan untuk dilihatnya tahun itu telah menjadi prajurit paling menonjol dari generasi baru. Pencapaiannya atas kekuatan ruang Upanishad juga telah melampaui miliknya. Zaduo tidak dapat menerimanya. Fu Wei, Lin Xin, dan Feng Han meliriknya dan kemudian berbalik, mendesah putus asa. Xian telah tumbuh dengan cepat. Kekuatannya yang kuat menekan mereka masing-masing. 6 jam kemudian, api merah terang menyelimuti formasi ruang misterius yang luasnya sekitar 10 mu. Itu tampak seperti laut merah dengan api dan asap yang membakar. Tak lama kemudian, api itu mendingin dan menjadi kabut-kabut. Swosh, swosh, swosh. Kabut dingin yang tebal menyebar dan mencair. Setelah kabut menghilang, orang-orang melihat formasi seperti kristal persegi yang indah dan indah. Formasi teleportasi ruang ini terbuat dari ratusan kristal fantasi kosong berbentuk persegi panjang, segitiga, dan belah ketupat. Sekilas, itu tampak seperti permukaan yang dimosaik dengan banyak potongan kristal berbentuk berbeda yang membuat orang terpesona. Di antara potongan-potongan kristal fantasi kosong terdapat banyak material giok dan zamrud ajaib. Sebuah formasi yang sangat rumit menghubungkan semuanya. Seluruh formasi teleportasi luar angkasa bagaikan sebuah mahakarya seni yang tidak berani disentuh orang. Mereka hanya mengagumi keindahan estetikanya yang luar biasa. Xian berdiri di tengah formasi, kesadaran jiwanya berkedip-kedip. Swosh, swosh, swosh. Sinar cahaya bintang berkelok-kelok seperti pesawat ulang-alik. Hanya dalam sekejap mata, mereka menciptakan jaring bintang yang luar biasa di atas formasi tersebut. Itu tampak seperti malam berbintang yang nyata, indah, dan luar biasa. Hebat, sangat indah, spektakuler. Fu Wei, Lin Xin, dan Feng Han memiliki cahaya aneh di mata mereka. Mereka terpesona dan tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Xian sedikit tercengang. Melihat jaring bintang yang luar biasa itu, dia merasa seperti tenggelam dalam lautan langit dan menjelajahi galaksi. Rasanya menyegarkan dan menakjubkan, memang. Hari ini, dia akhirnya menyadari betapa ajaibnya saat rekan jiwanya bergabung dengan Grace Mainland. Tidak ada jarak antara rekan jiwanya dan jiwa inangnya. Meskipun dia berada di Devil Blood Star di Agathe Star Area, dia dapat dengan mudah memanggil api surga meskipun ada jarak di antara mereka. Begitu mudahnya sehingga membuatnya takut untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa rekan jiwanya dan jiwa inangnya berada di banyak area bintang yang terpisah, tetapi mereka dapat terhubung satu sama lain hampir seketika. Begitu ajaibnya sehingga dia merasa sulit untuk menggambarkannya. Sebuah titik cahaya aneh berkelap-kelip di tengah jaring bintang. Itu tampak cemerlang seperti bintang sungguhan. Xian berdiri dan mengangguk ke kelompok Fu Wei. Dia kemudian berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Apakah kamu memberitahu mereka? Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin mengangguk terus-menerus. Xian terkekeh dan berkata, aku akan mengujinya. Kalian awasi tempat ini untukku. Kemudian, dia mendesak energi ruang angkasa untuk memicu bintang cemerlang di tengah jaring bintang. Sebuah lorong berkilau perlahan muncul tepat di tengah formasi yang menakjubkan itu. Xian melintas lalu menghilang. Bintang air berawan, area bintang kabut fantasi. Xian muncul di ruang batu yang suram. Dia mengerutkan kening dan menemukan formasi teleportasi kecil di ruangan ini yang tampak mirip dengan yang digunakan Sang Chen pada bintang mati.
Setiap formasi teleportasi ruang angkasa memiliki lokasi yang tepat. Jika dia dapat menemukannya, dia dapat berteleportasi dengan mudah. Dari formasi teleportasi di bawah tanah bintang mati itu, Xian menduga bahwa Sang Chen sering menggunakannya untuk pergi ke area bintang kabut fantasi. Ternyata dia benar, ruang batu itu memiliki koridor yang mengarah ke atas. Dia mengikuti koridor itu untuk keluar dari ruangan. Tak lama kemudian, dia mendengar teriakan kaget. Kemudian, dia melihat Sang Qiyu. Aku Xian dari area bintang Agate. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan penguasa tempat ini, Xian berbicara terus terang dan sederhana. Sang Qiyu kebingungan. Dia mengamati Xian sebentar lalu berkata, ikuti aku. 5 menit kemudian, Sang Qiyu membawa Xian ke ruang es tempat Sang Ying Yue biasa berkultivasi. Anlia dan Susia ada di sana. Mereka semua menatapnya dengan wajah tegas dan penuh tanya. Kenapa kau di sini? Bukankah Sang Chen dan Little Yue datang ke area bintang Agate? Kau belum bertemu mereka. Anlia mengamatinya lalu bertanya. Kesan pertamanya tentang Xian tidak bagus. Karena dia baru saja selesai membangun formasi teleportasi luar angkasa, ada noda di pakaian dan wajahnya. Dia juga tampak lelah. Mereka pergi ke area bintang Agate. Xian terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Aku belum bertemu mereka. Aku tidak datang ke sini melalui formasi teleportasi yang sering digunakan Sang Chen. Aku baru saja selesai membangunnya. Aku datang ke sini untuk memintamu. Dia menjelaskan idenya dengan sederhana. Anlia, Susia, dan Sang Qiyu bingung. Mereka mendengarkannya, wajah mereka tercengang. Maksudmu, kau baru saja membangun formasi teleportasi ruang angkasa legendaris yang dapat melintasi area bintang. Setelah beberapa saat, Susia bertanya dengan serius. Xian mengangguk. Bisakah kau menunjukkannya kepada kami? Kami ingin melihat Devil Bloodstar sekarang setelah kau menyebutkannya. Jika itu benar, kami dapat membantumu, kata Susia tiba-tiba. Tentu saja bisa. 15 menit kemudian, formasi teleportasi di dekat kolam darah di Devil Bloodstar bersinar terang. Xian, Sang Qiyu, Anlia, dan Susia muncul di tengah formasi. Blood Devil, Fu Wei, dan yang lainnya berubah warna karena ketakutan, mereka tercengang. Setelah mereka tiba, Anlia dan Susia mulai mengamati formasi teleportasi baru. Setelah beberapa saat, mereka berjalan ke Xian, wajah mereka tercengang. Sekarang mereka memandang Xian dengan cara yang berbeda. Sejauh yang mereka ketahui, prajurit yang dapat menyempurnakan formasi teleportasi luar angkasa yang luar biasa yang dapat memindahkan orang melalui area bintang seharusnya adalah seorang ahli alam dewa awal yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Di lautan bintang yang luas ini, tidak banyak prajurit yang dapat mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad ke alam dewa awal. Masing-masing dari mereka adalah karakter penting yang disambut di mana-mana sebagai tamu paling terhormat. Bahkan klan dewa harus membuka gerbang mereka untuk prajurit semacam ini. Karena Xian baru saja mencapai alam dewa etiril dan kekuatan utamanya bukanlah kekuatan luar angkasa Upanishad, dia telah membuat orang-orang tercengang ketika dia mencapai pencapaian setinggi itu. Mereka tidak tahu bahwa Xian telah mengunjungi sumber kekuatan Upanishad dengan tubuhnya sendiri. Puluhan ribu tahun telah berlalu dan hanya seorang prajurit dengan buah Genesis yang dapat memperoleh kehormatan seperti itu. Saat Xian menyatu dengan buah Genesis, pengendalian panasnya dalam menggunakan api surga menjadi sangat luar biasa. Semua kondisi ajaib ini telah membuatnya menjadi orang aneh yang kuat. Siapa mereka? Blood Devil, Bat, Gute, dan Feng Han mengelilinginya. Prajurit dari Fantasy Mist Star Area. Xian menjelaskan dan kemudian menoleh ke Anlia. Tolong bantu kami mengatur tempat untuk para pengungsi kami. Apakah ada masalah? Baiklah. Kalian tidak perlu pindah, Sang Qiyu menyela, wajahnya canggung. Kalian tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, kan? Xian terkejut. Blood Devil, Bat, dan Gute tidak bisa mengerti apapun. Mereka menatap Sang Qiyu karena mereka tidak mengerti. Apa yang terjadi? Tanya Xian. Para ahli dari Sekte Dewa Gu di Hollow Firsome Star Area, keluarga Wu dari Prosaic Star Area, keluarga Jiao dari Sirius Star Area, Fuller dari Earth Eye Star Area, dan Mo Fou dari Black River Star Area menerima panggilanmu. Mereka telah mengirim kapal perang mereka ke Agate Star Area. Nah,
Pasukan mereka cukup untuk menyerang bahkan Ancient God Star Area, apalagi bertahan melawan dua keluarga. Karena pengaruhmu, keluarga Iskat dan keluarga Fernandes akan tersingkir. Aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan, kata Sang Qiyu. Si Yan terguncang. Blood Devil, Feng Han, Fu Wei, dan yang lainnya bingung. Mereka menatap Si Yan seolah-olah mereka sedang menonton monster tua. Dia mengatakan yang sebenarnya. Si Yan bertanya pada Susia. Karena kamu, seluruh alam semesta bergerak. Tapi kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini menarik. Susia mengerutkan kening. Little Chen memberitahu kami bahwa bahkan suku monster surgawi dan kekuatan haus darah ikut berperang, mereka telah bersiap untuk menelan kedua keluarga klan dewa. Jumlah pasukan yang kita ketahui yang bergabung dalam operasi ini sudah cukup untuk memburu mereka hingga anggota terakhir. Seseorang sedang membangun fondasi untukmu, membuatmu dikenal oleh seluruh alam semesta. Mereka sekarang tahu apa yang kau wakili, kata Anlia. Petik 2. Apa yang aku wakili? Si Yan hampir tidak bisa berkata-kata. Kau mewakili kekuatan yang dapat menghadapi klan dewa secara langsung, yang akhirnya muncul, desis Anlia. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa Si Yan dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ia mampu mengguncang seluruh kosmos. Siapakah pria ini? Feng Han, Lin Xin, Bat, dan Fu Wei mulai merenung. Karena Si Yan sendiri, galaksi terguncang. Kapal perang dan ahli yang tak terhitung jumlahnya berbaris menuju Agate Star Area. Benarkah? Feng Han dan Fu Wei ketakutan karena mereka tidak mengetahui informasinya. Di mata mereka, Si Yan sekarang memiliki tabir misteri yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Jadi, apakah Anda masih perlu memindahkan orang ke Fantasy Mist Star Area atau tidak? Tanya Anlia. Karena banyak prajurit yang menuju ke sini, keluarga Iskat, keluarga Fernandes, dan keluarga Bai tidak akan memiliki akhir yang baik. Si Yan dapat memberitahu mereka situasi sebenarnya dan membuat mereka tinggal, menunggu bala bantuan. Mereka tidak perlu pindah lagi. Kelompok Fu Wei telah mempertimbangkan situasinya. Para pengecut yang takut mati tidak memiliki hak untuk hidup di dunia ini. Kami masih memindahkan mereka. Si Yan mendesis, apakah Anda memiliki tempat tandus dan terpencil di Fantasy Mist Star Area? Saya khawatir orang-orang yang ingin melarikan diri akan banyak. Mereka akan memengaruhi Fantasy Mist Star Area Anda. Ya, Sang Chen dulunya mengatur koordinat di barat daya yang terpencil dari area bintang kabut fantasi. Itu adalah tambang terbengkalai di bintang mineral yang mati. Meskipun orang biasa tidak bisa tinggal di sana, itu bukan masalah bagi para pejuang. Anlia berkata, aku bisa menunjukkan kepadamu kemana arahnya. Ada formasi teleportasi kecil yang hanya diketahui oleh keluargaku. Sang Chen telah mengaturnya sebelumnya. Kalau begitu, kita pilih area itu, mata Si Yan berbinar. Dia menoleh ke Fu Wei dan Lin Xin. Kalian segera beritahu mereka. Beritahu mereka siapapun yang tidak ingin bertahan sampai mati di bintang darah iblis harus berkumpul di sini. Kami akan membebaskan mereka. Juga, beritahu mereka bahwa begitu mereka memutuskan untuk pergi, tidak ada jalan kembali. Fu Wei dan Lin Xin terkejut. Mereka mengangguk padanya dan kemudian berbalik untuk memerintahkan bawahan mereka. Tolong beritahu aku lokasi tepatnya. Si Yan membungkuk sedikit untuk bertanya kepada Anlia. Anlia tidak berutang apapun padanya. Tentu saja, dia harus rendah hati. Selain itu, dia adalah ibu Sang Ying Yue. Tidak masalah, Anlia memberitahunya koordinatnya. Si Yan menyesuaikan formasi teleportasi luar angkasa miliknya. Sebuah lorong luar angkasa baru terbentuk. Dia berhasil melewatinya secara langsung. Dia menginjak bintang mineral yang kering dan tandus, yang banyak sekali kerusakannya. Itu adalah konsekuensi dari eksploitasi berlebihan. Bintang itu tampak hancur dengan banyak lubang tanpa dasar. Tidak ada fluktuasi energi kehidupan. Di luar bintang mineral ini, ada beberapa bintang mati atau bintang mineral dan tidak ada yang lain selain kekosongan yang gelap. Tidak ada satupun dari bintang-bintang ini yang cocok untuk diolah oleh para prajurit. Kondisi kehidupan di sini sangat keras, sehingga hanya menjadi tempat berlindung sementara. Bagaimanapun, itu memuaskan Si Yan. Dia mencibir dan kembali ke bintang darah iblis, sambil menghitung sesuatu di kepalanya. Apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali? Si Yan bertanya pada Anlia.
Ini kesempatan langka untuk mengunjungi daerah bintang lainnya. Kami akan tinggal di sini selama beberapa hari. Lagi pula, kami tidak terburu-buru, kata Anlia. Ketika dia melihat Xian sekarang, dia merasa aneh seolah-olah seorang ibu sedang memeriksa calon menantunya. Dia ingin mengenalnya lebih baik. Xian, tentu saja, tidak punya pendapat tentang ini. Semua orang mengelilingi formasi teleportasi luar angkasa dan menunggu dalam diam. Banyak pasukan dengan kapal perang mereka tinggal di pegunungan tempat energi bumi dan surga melayang. Di antara mereka ada kapal perang kristal api tempat Yan Qi, Bing Jie, dan Jing Yuan sedang berdiskusi dengan para ahli dari klan mereka. Mereka baru saja menerima berita, Xian telah membawa formasi teleportasi luar angkasa. Informasi ini mengejutkan mereka semua. Bing Jie, Jing Yuan, dan kepala baru klan Tanda Hantu, Stark menjadi bersemangat. Mereka terus berdiskusi dan memberi perintah. Hanya Yan Qi yang tetap diam sambil meringis. Dia tampak seperti sedang berusaha menahan amarahnya. Kupikir kita akan mati di Devil Blood Star. Kita tidak sebanding dengan klan dewa. Tidak ada yang mengira anak itu masih punya trik. Bing Jie sangat senang hingga dia tidak bisa menahannya. Dia sejenak lupa bagaimana Xian telah mempermalukannya. Dia memberitahu yang lain dengan tegas. Klan es kita telah memutuskan untuk pergi. Aku tidak ingin klanku terbunuh di sini. Tentu saja, klan Tanda Hantu kita ingin mengungsi. Siapa yang ingin tinggal dan mati di sini? Kata Stark. Klan kayu kita juga akan pindah. Klan roh gelap kita juga akan pergi. Semua orang menjadi riuh. Wajah Yan Qi menjadi lebih gelap. Setelah beberapa saat, dia menggerutu ketika melihat Jing Yuan tetap diam. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu? Klan Api dan Klan Kristal adalah klan tertua di Agate Star Area. Mereka lahir di Agate Star Area, jadi mereka berakar di sini dengan kasih sayang dan ketergantungan. Itulah sebabnya Jing Yuan ragu-ragu. Dia belum membuat keputusan apapun. Apakah kamu ingin melarikan diri juga? Yan Qi mendengus. Aku akan membiarkan para junior pergi. Para ahli lama dan aku akan tetap tinggal. Aku tidak bisa bersikap tidak berperasaan sepertimu. Jing Yuan menghela napas. Wajah Yan Qi menjadi lebih baik. Dia mengangguk lalu melambaikan tangannya. Kecuali JJ, kalian semua harus turun dari kapal perangku. Kami tidak menyambutmu. Energi panas yang brutal menyebar dari Yan Qi. Anggota klan lain dari klan api yang berdiri di sekitar juga tidak memiliki wajah yang baik saat mereka memandang kelompok Bing Jie dengan jijik. Bing Jie dan Stark berubah warna. Mereka tidak banyak bicara dan pergi menggunakan kereta perang mereka. Setelah mereka meninggalkan kapal perang, yang lain kemudian mendengar Bing Jie bergumam, terlalu keras kepala. Kalau mau mati, jangan salahkan yang lain. Jangan bawa-bawa semua anggota klanmu. Gila. Yan Qi meringis dan menatap para anggota klan api. Dia berteriak, apa yang kalian katakan? Kami mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungi tanah air kami. Semua ahli klan api berlutut, menghadap ke langit dan berteriak. Suara mereka mencapai langit. Di dekat kolam darah, para ahli dari banyak pasukan datang dan memadati area tersebut. Mereka mengepung kolam darah dalam ribuan lapisan. Semakin banyak orang datang. Xian melayang di udara dan memperhatikan area tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak menyangka ada begitu banyak orang pengecut dan pengecut seperti itu. Setidaknya setengah dari pasukan yang berkumpul di bintang darah iblis telah datang. Rupanya, mereka semua ingin pergi. Turun dari udara, Xian memasang wajah muram, tetapi dia merasa kesal di dalam. Ternyata ketika malapetaka sudah dekat, manusia menunjukkan wajah tercela mereka seperti ini. Fu Wei, Feng Han, Lin Xin, dan setan darah meringis. Mereka tidak menyangka akan melihat begitu banyak orang seperti ini. Itu di luar perkiraan mereka. Bisakah kau membuka formasi sekarang? Bing Jie datang bersama semua prajurit klan esnya, wajahnya tidak sabar. Berdiri di belakangnya adalah prajurit klan kayu dan klan tanda hantu. Xian menatapnya dengan dingin. Bing Jie ketakutan. Dia diam karena malu. Dia takut pada Xian seolah-olah dia akan menyergapnya kapan saja. Berbarislah. Kita dapat memindahkan 1000 orang sekaligus. Kau harus menyediakan kristal ilahi. Biayanya 1 juta kristal ilahi berkualitas tinggi setiap kali. Xian menggelegar.
1 juta kristal ilahi setiap kali. Terlalu dibesar-besarkan. Kau ingin merampas uang kami. Mengapa kau membutuhkan banyak kristal ilahi? Benar-benar penipuan. Petik 2. Mereka melompat dan mengutuk Xian karena kurang bermoral. Bahkan jika dia akan mati, dia masih ingin mendapatkan uang. Hanya orang yang bisa pergi. Kereta perang dan kapal perang tidak bisa lewat. Siapapun yang ingin pergi harus menyerahkan 1 juta kristal ilahi. Juga, kau harus memberitahu cara membuka kapal perang yang tertinggal dan detail kontainernya. Tatapan mata Xian dingin dan tajam. Dia tidak mempermasalahkan teriakan dan umpatan mereka. Orang-orang yang telah melakukan prosedur penyerahan kristal dewa dan mendeklarasikan informasi tentang kapal perang mereka dapat pergi lebih awal. 1 juta kristal dewa harus pergi dan mereka harus meninggalkan kapal perang dan material mereka. Orang ini, kejam. Sang Qiyu mengungkapkan kekagumannya. Jumlah kristal dewa dan kapal perang yang dia dapatkan kali ini dapat dihitung dengan satuan astronomi. Anak ini brutal. Dia benar-benar telah menguliti mereka. Anlia juga tercengang. Aku menyukainya. Dia seorang pengusaha yang berkualitas. Susia memiliki lingkaran cahaya aneh yang terlepas dari mata tuanya. Mendeklarasikan barang-barang di kapal perang dan membayar 1 juta kristal dewa untuk setiap 1000 penumpang membuat Bing Jie dan Stark sangat tertekan. Setiap klan memiliki puluhan ribu anggota klan. Itu berarti mereka harus membayar ratusan juta kristal dewa. Mereka harus memuntahkan akumulasi selama ratusan tahun. Banyak orang tidak dapat menerimanya. Xian berbicara lagi. Formasi teleportasi luar angkasa ini tidak dapat bekerja selamanya. Setiap kali kita mengoperasikannya, ia akan menghabiskan banyak energi. Saya pikir ia dapat bertahan sekitar beberapa ratus kali. Siapapun yang membayar lebih dulu dapat pergi lebih dulu. Jika Anda terlambat, saya khawatir Anda tidak dapat pergi. Kata-katanya membuat mereka mendidih sekali lagi. Beberapa pemimpin pasukan kecil tidak dapat menahannya lagi. Mereka bergegas memberi jalan, mengangkat tangan dan berteriak, "Saya memiliki 1 juta kristal dewa. Saya ingin melanjutkan dengan cepat. Saya memberi tahu Anda barang-barang di kapal perang saya. Kita tidak dapat menyatukannya. Saya juga. Saya bersedia membayar. Tolong biarkan aku lewat, tolong. Oh tolong, aku ingin menyerahkan biaya. Tolong biarkan aku pergi. Menyingkirlah pantatku. Aku akan membayar biaya juga." Semua orang menjadi marah. Setelah mereka mengetahui masalah kecil tentang formasi teleportasi luar angkasa ini, mereka mengubah raut wajah mereka dan mencoba untuk maju ke depan untuk menyerahkan biaya untuk pergi. Mereka mengangkat cincin langit fantasi di atas kepala mereka dan mencoba untuk pergi. Mereka adalah pemimpin pasukan kecil. Oh, anak ini dapat menghasilkan uang yang harus kita perjuangkan dengan keras selama beberapa ratus tahun dalam 1 jam, kata Bettina, tetua ketiga paviliun ramuan dan perkakas. Dia terkesiap karena takjub. Dia dapat berbisnis lebih baik daripada kita. Harus kukatakan bahwa aku yakin setelah bisnis ini. Dan poin pentingnya adalah meskipun mereka tahu mereka ditipu, mereka masih ingin bergabung. Luar biasa. Mata cerah Fu Wei berbinar. Dia mengagumi tindakan Xian sepenuh hati. Bing Jie dan Stark ragu-ragu untuk sementara waktu dan banyak orang telah mendorong mereka dari belakang untuk maju ke depan. Mereka meringis dan meringis. Setelah merenung sejenak, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak ingin klan mereka musnah, mereka harus terus maju. Kalau tidak, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Nak, jaga diri baik-baik. Ingatlah untuk menjaga adikmu juga. Sayang, kamu harus hidup dengan baik. Kalian harus pergi. Berjanjilah padaku bahwa apapun yang terjadi, kalian harus bertahan hidup. Kalian harus hidup dengan baik. Di luar formasi teleportasi, para pemimpin pasukan kecil berbalik dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada keluarga mereka. Tanpa diduga, mereka tidak memutuskan untuk pergi, mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencari cara bertahan hidup demi istri dan anak-anak mereka serta demi keluarga prajurit mereka. Namun, mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan bertempur. Oh sial, bukankah kita akan mati bersama klan dewa? Aku tidak percaya mereka punya 3 kepala atau 6 tangan. Mari kita gunakan darah dan nyawa kita untuk menunjukkan kepada mereka harga besar yang harus mereka bayar karena mereka berani menyerang tanah air kita.
Mungkin kita bisa menggunakan kematian kita untuk menukar kehidupan baru bagi area bintang Agate. Dan mungkin anak-anakku bisa kembali ke tanah ini. Mereka bisa pulang di masa depan. Ya, kita akan mempertaruhkan nyawa kita. Bahkan jika kita harus mati, kita harus membawa serta sebagian dari kita. Ketika aku memutuskan untuk tinggal, aku tidak peduli tentang hidup atau mati. Petik 2 petik 2. Xian memperhatikan semuanya tanpa suara. Dia merasakan geli di hidungnya. Kemudian, dia diam-diam mengubah koordinat untuk menuju bintang air berawan. Orang-orang itu tidak akan datang ke tanah yang mati dan tandus. Mereka akan tiba di wilayah laut yang aman dan kaya di area bintang kabut fantasi. Nasib mereka ditakdirkan untuk berbeda dari Bing Jie dan Stark. Formasi teleportasi luar angkasa bersinar dan berkilauan. Peta bintang yang misterius dan megah itu tampak seperti galaksi sungguhan, tempat dua bintang yang lebih terang bersinar. Tidak banyak orang yang memperhatikan kedua bintang itu atau mengetahui misteri di baliknya. Karena mereka tidak mengetahui kekuatan luar angkasa Upanishad, mereka tidak dapat memahami apa yang dilambangkan oleh kedua bintang itu. Namun, beberapa orang tahu apa itu. Zaduo yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad dan tim Anlia yang berasal dari area bintang kabut fantasi mengetahuinya. Karena mereka mengetahui banyak hal tentang formasi teleportasi luar angkasa, mereka mengetahui semuanya hanya dari detail-detail kecil. Anlia dan Susia saling berpandangan. Mereka mengangguk dengan jelas. Zaduo memahaminya, tetapi dia tidak dapat memberitahu yang lain. Dia tampak bingung. Secara bertahap, kerumunan prajurit dari pasukan lain yang berkumpul di kolam darah berkurang jumlahnya. Bing Jie dan Stark telah menyerahkan biaya yang mahal dan kemudian melarikan diri, meninggalkan kapal perang dan barang-barang di dalamnya. Area yang mereka tuju akan menahan mereka untuk bangkit setidaknya selama 100 tahun. Berdiri di dekat formasi teleportasi, Xian bersikap acuh tak acuh. Dia telah menghubungkan kedua ruang itu selama beberapa ratus kali. Formasi teleportasi menyala untuk terakhir kalinya saat kelompok prajurit terakhir menghilang. Xian terdiam beberapa saat sebelum berteriak, ada lagi yang ingin meninggalkan area bintang Agate. Semua orang terdiam. Orang-orang yang berkumpul dari berbagai tempat di sekitar bintang darah iblis adalah prajurit dari pasukan di sekitar area bintang. Jutaan dari mereka semuanya adalah prajurit dan bukan orang biasa. Area bintang Agate dihuni oleh sekitar ratusan miliar orang. Sebagian dari mereka terbunuh dalam bencana ini sementara sebagian besar dari mereka adalah orang biasa yang tinggal di daerah pemukiman biasa di mana energi bumi dan surga yang tebal atau kristal untuk dieksploitasi tidak ada di sana. Para prajurit tidak ingin tinggal di daerah itu. Klan dewa tidak tertarik pada orang biasa yang rendah dan lemah. Ketika perang terjadi, pasukan di sekitar area bintang telah mengirim orang-orang biasa mereka untuk mencari perlindungan di daerah pemukiman itu. Bagi klan dewa, orang-orang di sana tidak berbeda dari semut kecil yang rentan. Mereka tidak memperhatikan bintang-bintang kehidupan itu. Tanpa kristal berharga, klan dewa tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha mereka di sana. Eksploitasi itu membutuhkan banyak budak dan mereka membutuhkan budak yang telah mengembangkan kekuatan Upanishad. Orang biasa tidak dapat melakukan itu. Jika mereka harus menggali tanah sedalam beberapa ribu meter, mereka akan mati karena kekurangan oksigen. Bagi klan dewa, orang biasa sama sekali tidak berguna. Ada sekitar puluhan juta prajurit yang mengolah kekuatan Upanishad di Agate Star Area. Sebagian dari mereka mengalami kematian tragis dalam perang. Hanya beberapa juta yang bisa mencapai Devil Blood Star. Namun, 90% dari mereka tidak dapat bergabung dalam pertempuran karena wilayah mereka berada di bawah King God Realm. 70 atau 80 ribu prajurit di King God Realm ke atas bisa menjadi kekuatan utama untuk bergabung dengan perbatasan. Melihat para prajurit yang diam, wajah Xian menjadi aneh. Dia membuat perhitungan sederhana dan menemukan bahwa yang telah dia serahkan jumlahnya banyak, tetapi mereka tidak berguna dalam pertempuran. Mereka semua berada di bawah King God Realm dan mereka adalah anak-anak atau cucu dari para prajurit yang tinggal. Para prajurit yang berdiri di sini semuanya berada di King God Realm ke atas. Mereka adalah kekuatan utama dan mereka telah memutuskan untuk tinggal dan bertahan sampai mati. Tidak banyak pemimpin yang pergi dengan klan mereka seperti Bing Jie dan Stark.
Ada lebih banyak pemimpin yang memutuskan untuk tinggal daripada yang diperkirakan. Ternyata ada banyak orang yang telah memutuskan untuk mati demi tanah air mereka ketika malapetaka datang. Xian dan Blood Devil, Bat pun terhibur. Wulan Dajie, tolong periksa kristal-kristal suci yang diserahkan oleh pasukan yang hanya menyisakan junior dan para ahli, kata Xian. Wulan tampak tersanjung dan senang saat Xian memanggilnya Dajie. Ia tersenyum padanya, oke. Saat para pemimpin pasukan itu hendak pergi, kata-kata Xian membuat mereka curiga. Aku sudah selesai. Ada 6.530 juta kristal suci. Wulan tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Ia adalah mayordomo Devil Bloodstar, jadi ia tahu bahwa jumlah kristal suci yang telah dikumpulkan Devil Bloodstar selama ribuan tahun tidak akan mencapai jumlah sebesar ini. Wulan begitu senang seolah-olah ia bisa melihat uang jatuh dari langit. Fu Wei, Zaduo, dan Anlia juga tampak terkejut. 6.530 juta kristal suci adalah kekayaan yang sangat besar. Jumlah itu lebih dari jumlah pendapatan selama lebih dari 100 tahun dalam bisnis Potion and Tool Pavilion. Xian hanya menghabiskan waktu 1 hari untuk mengumpulkan jumlah ini. Pendahulu Anlia, bisakah kau membantuku? Xian tiba-tiba bertanya. Katakan padaku, Anlia terkejut. Nanti, saat kau kembali ke sana, tolong berikan kristal-kristal suci ini kepada anggota keluarga-keluarga itu. Aku berbicara tentang anggota klan yang para ahlinya memutuskan untuk tinggal. Xian menunjuk ke sekeliling. Banyak pemimpin pasukan kecil mendengarnya. Mereka terguncang karena mereka pikir itu tidak masuk akal. Mereka tidak pernah menyangka Xian akan melakukan ini. Fu Wei, Feng Han, Lin Xin, dan Blood Devil tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Xian melakukan itu. 6.530 juta kristal dewa adalah jumlah yang sangat besar yang membuat jantung mereka berdetak lebih cepat karena keserakahan mereka. Xian memutuskan untuk memberikannya. Jika dia ingin memberikannya, mengapa dia mencoba merampas uang dari mereka sebelumnya? Mereka tidak dapat menjelaskan perbuatannya. Bagi para pemimpin pasukan kecil itu, keputusan Xian adalah sensasi luar biasa yang membuat mereka melompat dan berteriak dengan gila. Banyak dari mereka telah bekerja sepanjang hidup untuk mengumpulkan 1 juta kristal dewa. Mereka harus menggigit bibir mereka untuk menyerahkan kristal dan mempertahankan garis keturunan mereka. Mereka telah mengutuk 18 generasi keluarga Xian atas kekejamannya dan mengatakan bahwa dia adalah bajingan penghisap darah. Mereka tidak berpikir bahwa ketika mereka berdarah dalam hati, Xian telah memberi mereka keputusan yang diberkati. Mereka percaya bahwa jika keturunan mereka dapat memiliki 1 juta kristal dewa, mereka dapat hidup dengan baik di tempat manapun. Kehidupan mereka akan jauh lebih baik dengan kondisi kehidupan dan pelatihan yang baik. Hal ini menghibur mereka. Anlia menatap Xian dalam-dalam, matanya yang cerah dipenuhi dengan keheranan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan membantumu mengaturnya dengan benar." "Terima kasih." Xian membungkuk padanya. "Kenapa? Kenapa kau melakukan itu?" "Xian, berikan kami jawabanmu," teriak Jing Yuan. Tidak jauh dari mereka, Yan Qi berdiri sendirian di sebuah bukit yang suram. Dia juga mengamati situasi di sana. Xian mengangkat tangannya. Semua orang menjadi tenang. Kupikir di bawah tekanan putus asa dari klan dewa, sebagian besar dari kalian akan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bagi orang-orang itu, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Itu sebabnya aku ingin mendapat bagian yang besar. Aku tidak ingin mereka hidup dengan mudah, kata Xian, wajahnya tegas. Lalu, aku menyadari bahwa aku salah. Ternyata banyak dari kalian yang memutuskan untuk bertahan dan bertahan. Kalian tahu kalian harus mati tetapi kalian tetap bertahan. Kalian telah mendapatkan rasa hormatku. Jika kalian berani mengorbankan hidup kalian, tentu saja, aku akan melindungi keluarga kalian. Lebih dari 6 miliar kristal ilahi akan diserahkan kepada keturunan kalian. Kalian mendapatkannya dengan hidup kalian. Orang-orang terguncang. Mereka menatap Xian dengan mata merah. Beberapa mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Kepala klan api juga bingung. Wajahnya yang tegas bergetar saat dia mengangguk dalam hati. Semuanya, jangan khawatir. Kami akan mengatur dengan baik untuk anggota keluarga kalian.
Kami akan menjamin keselamatan mereka. Kami akan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan baik sehingga kalian tidak perlu khawatir tentang mereka. Suara Xian tiba-tiba merendah. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Semua orang berteriak dan menjerit liar untuk membalasnya. Fu Wei, Feng Han, dan An Lia menatap Xian. Sikap yang ditunjukkannya saat ini bagaikan segel yang tercetak di dasar hati mereka yang tidak akan pernah mereka lupakan. Selain itu, ia telah mendapatkan penerimaan dari teman-temannya dan para pemimpin pasukan yang tersisa di Devil Blood Star. Pemuda ajaib ini telah menyentuh hati banyak orang. Kata-katanya telah meningkatkan semangat juang mereka. Pembicaraannya yang menyemangati telah memberi mereka aura baru yang tangguh. Kemudian, perintah Xian disebarkan. Pasukan dari mana-mana mulai membangun pertahanan di langit di sekitar Devil Blood Star. Tidak ada yang malas. Kasih sayang yang kuat dilepaskan dan membawa mereka pada momen-momen terbaik dalam hidup mereka. Mereka telah membangun banyak penghalang yang aneh dan menakjubkan untuk melindungi Devil Blood Star. Mereka telah bekerja dengan sangat baik sehingga Devil Blood Star hampir kedap air. Dari luar angkasa, Devil Blood Star memiliki tirai cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti pelangi yang melindungi planet ini. Saat tirai cahaya melindungi Devil Blood Star, kereta perang berpatroli di setiap sudut seperti ikan yang berenang. Semuanya siap untuk menghadapi klan dewa. Mereka tidak perlu khawatir tentang keluarga mereka. Bahkan kematian pun tidak dapat mengganggu semangat mereka sekarang. Sekarang, mereka hanya ingin merusak klan dewa sebanyak yang mereka bisa, semangat persatuan mereka yang ekstrim. Di tim mereka, tidak ada pengecut. Tidak ada prajurit yang berharap beruntung dalam pertempuran. Dengan pikiran mereka yang teguh, para prajurit itu ingin memberikan kejutan besar kepada klan dewa. Mereka ingin menunjukkan kepada klan dewa bahwa bintang darah iblis adalah mesin penggiling daging di mana mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Di alam semesta yang gelap, aku akan pergi ke bintang darah iblis sendirian. Aku harus menghubungi anak itu terlebih dahulu. Kalau tidak mudah untuk melaksanakan rencananya. Sang Chen berada di kereta perang yang berkilauan yang tampak seperti terbuat dari batu giok putih. Dia tersenyum pada putrinya. Sekarang sudah dekat dengan bintang darah iblis. Aku menemukan banyak penjaga klan bayangan gelap. Kamu harus memberi tahu Shazao dan yang lainnya. Beri tahu mereka untuk tetap tenang. Apakah tidak apa-apa jika kamu pergi sendiri? Sang Ying Yue bertanya dengan cemas. Tidak berbahaya jika aku pergi sendiri. Sang Chen terdengar tenang dan santai. Saya telah berkeliling di area bintang utama selama beberapa ratus tahun. Apa yang belum saya lihat? Jangan khawatir, saya punya metode saya sendiri. Ya, saat saya pergi ke Devil Blood Star, saya akan menghubungi Anda. Saya akan memberi tahu Shazao dan yang lainnya untuk berpencar dan menunggu klan dewa jatuh ke dalam perangkap kita. Sang Ying Yue mengangguk. Bagus kalau begitu, Sang Chen tersenyum, wajahnya aneh. Jika saya benar, ibumu sekarang ada di Devil Blood Star. Anak itu pasti membangun formasi teleportasi. Oh, teriak Sang Ying Yue kagum. Ibumu punya mainan kecil yang kubuat untuknya. Aku bisa merasakan keberadaannya di area bintang yang sama. Dia seharusnya ada di Devil Blood Star sekarang. Aku ingin tahu apa yang dipikirkannya tentang anak itu, gumam Sang Chen. Sang Ying Yue tiba-tiba merasa tegang. Baiklah, kau harus bicara dengan Shazao dan yang lainnya. Aku harus pergi sekarang. Aku akan segera menghubungi kalian. Sang Chen tersenyum. Dia melesat dan melompat ke lautan bintang. Setelah beberapa langkah, dia menghilang sepenuhnya. Sang Chen telah berkelana ke banyak lokasi di alam semesta selama beberapa tahun. Keahliannya begitu luar biasa sehingga tak seorang pun dapat melihatnya datang atau pergi. Sang Ying Yue telah menggunakan banyak harta karun rahasia untuk bersembunyi di Desolate dan sebagian besarnya dibuat oleh Sang Chen. Ia juga telah melatihnya dengan baik untuk menggunakan keterampilan bergerak dan bersembunyi tersebut. Dalam aspek ini, Sang Chen adalah ahlinya. Namun, kali ini, Sang Chen juga mengalami sakit kepala. Klan bayangan gelap juga memiliki ahli dalam bersembunyi dan menyelidiki. Mereka memiliki kekuatan magis Upanishad dan jiwa yang membantu mereka melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang normal. Belo telah mengirim prajurit elit klan bayangan gelap untuk menjaga tempat-tempat yang dekat dengan Devil Blood Star. Sang Chen harus berjuang untuk melewati pos pemeriksaan tersebut.
Akhirnya, Sang Chen telah menghancurkan penghalang klan bayangan gelap untuk memasuki area yang dekat dengan Devil Bloodstar. Begitu ia tiba, puluhan sambaran petir telah menyambarnya. Ia meringkuk kesakitan karena sengatan listrik telah membuatnya pusing. Bahkan rambut panjang yang membuatnya bangga pun ikut melengkung. Sang Chen meringis. Dengan pengetahuannya yang mendalam, saat petir menyambarnya, dia langsung mengenali bahwa itu adalah cahaya listrik tak jelas. Jenis panah ini tidak memiliki bayangan atau gambar. Panah ini secara otomatis menyerang fluktuasi energi kehidupan. Itu adalah harta karun teratas klan tanda hantu yang dulunya digunakan untuk menjaga tanah suci klan. Bahkan di langit ketiga alam dewa yang baru mulai, Sang Chen tidak dapat melihatnya terlebih dahulu untuk menghindar. Dia terkena panah sampai dia pusing. Cahaya listrik tak jelas ini memang istimewa. Rambut Sang Chen sekarang menjadi keriting. Dia mengumpat dalam hati, wajahnya gelap. Dia terus bergerak. Busur dewa, teriak Sang Chen dan menggunakan kekuatan Upanishadnya untuk bersembunyi di kolam. Di atas kepalanya ada busur panah mengambang yang terbuat dari kristal 5 warna. Itu adalah senjata teratas klan kayu. Panah itu dapat mengumpulkan dan memadatkan ki esensi 5 elemen untuk membuat anak panah sehingga dapat melesat tanpa batas. Bahkan tubuh para ahli alam dewa yang baru mulai tidak dapat menahan senjata ini. Anak panah yang melesat dari busur silang ini dapat menembus tubuh mereka dengan mudah. Mainan ini adalah harta karun untuk melindungi tanah suci klan kayu. Sang Chen tidak tahu mengapa benda itu muncul di luar bintang darah iblis. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Mantra pembunuh dewa, laut perising hati iblis surgawi. Dunia berkobar bencana. Tembok dewa 10.000 lapisan. Sang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan sepanjang jalan. Dia tampak sangat tegas. Dia tiba-tiba ingin memberikan penghormatan diam-diam kepada klan dewa. Penghalang dan batasan yang dipasang di sekitar Devil Bloodstar adalah harta karun dan senjata terbaik dari klan di sekitar area bintang Agate. Benda-benda itu seharusnya tetap berada di tanah suci klan. Itu adalah senjata mematikan yang harus dibuat oleh setiap klan selama ratusan tahun. Namun, benda-benda itu ada di sini sekarang. Sang Chen menghitung dan menemukan ratusan penghalang di sekitar Devil Bloodstar, ribuan batasan saling terkait dan menciptakan perangkap kematian yang ekstrim. Bahkan di langit ketiga alam dewa yang baru mulai, dia merasa cemas sepanjang jalan. Akhirnya, dia tidak berani mengganggu secara diam-diam. Jadi dia berdiri di luar dan berteriak, "Saya Sang Chen. Saya di sini untuk bertemu Xian." Dia juga waspada terhadap pengaturan yang berbahaya itu. Sang Chen yakin bahwa jika keluarga Iskat, keluarga Fernandez, dan keluarga Bai berani mengganggu planet ini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Devil Bloodstar dapat dihancurkan, tetapi ketiga keluarga ini harus membayar dengan puluhan ribu nyawa. Mereka akan tahu betapa brutalnya para prajurit di area bintang setelah mereka semua bersiap mati demi tanah air mereka. Karena para pemimpin pasukan mengira bahwa mereka pada akhirnya akan mati, mereka telah mengeluarkan senjata berharga yang telah mereka sembunyikan sejak lama untuk secara signifikan merusak klan dewa. Sang Chen memahaminya sejak pandangan pertama. Sebuah kereta perang muncul dengan hati-hati. Kepala kereta perang yang runcing itu bersinar redup. Seorang prajurit berdiri di sana, menatap Sang Chen untuk mengenalinya dalam waktu yang lama. Setelah itu, dia berkata, "Pendahulu, silakan melangkah maju perlahan." Bagaimana mungkin Sang Chen berani terburu-buru? Dia berjalan seperti siput. Setiap menit, dia harus memperhatikan formasi mematikan di sekitarnya. Butuh waktu lama untuk mencapai kereta perang. Dia menghela napas lega dan kemudian berkata, "Area ini benar-benar benteng perunggu. Kalian telah membangun cangkang kura-kura besar yang dapat kalian sembunyikan di dalamnya. Apakah kalian ingin memainkan perang gesekan dengan klan dewa?" Zaduo memberinya senyum paksa. "Kita tidak punya solusi lain, bukan?" Sang Chen bingung. Dia menyadari bahwa Xian belum memberi tahu mereka situasi yang sebenarnya. Dia tidak ingin menjelaskan kepada mereka, jadi dia hanya melambaikan tangannya. "Tunjukkan jalannya." Zadow mengolah kekuatan ruang Upanishad. Jika dia bertemu sesuatu yang berbahaya, dia bisa mundur dengan cepat. Selain itu, karena dia biasa bertemu Sang Chen, dia dikirim untuk memeriksa dan menjemput Sang Chen.
Melintasi ratusan lapisan penghalang dan pembatasan, kereta perang berjuang untuk bergerak melalui awan merah gelap bintang darah iblis. Akhirnya, mereka mendarat. "Hei, dasar bajingan tua, kenapa kamu di sini?" Seseorang memanggilnya dengan gembira dari sekelompok istana besar di bawahnya. Suaranya sangat familiar. Itu Anlia. Sang Chen tidak begitu terkejut. Dia terkekeh dan berkata kepadanya, "Jika kau bisa datang ke sini, mengapa aku tidak bisa?" Dari langit, dia telah melihat formasi teleportasi luar angkasa di dekat kolam darah. Dia kagum sehingga dia memberi Xian lebih banyak poin dalam penilaiannya. Di alam dewa ethereal, dia dapat membangun formasi teleportasi luar angkasa yang dapat terhubung ke area bintang lainnya. Sang Chen berpikir bahwa itu mustahil baginya di wilayahnya. Dia tahu banyak ahli alam dewa langit kedua yang baru mulai mengembangkan kekuatan luar angkasa, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat mencapai pencapaian Xian. Karena dia dapat membangun formasi teleportasi luar angkasa, itu berarti Xian memiliki kemampuan untuk menjelajahi galaksi tanpa khawatir ditangkap. Mampu berjalan di alam semesta dan melintasi lautan bintang adalah fitur unik dari para prajurit yang mengembangkan kekuatan luar angkasa Upanishad. Itu juga merupakan kriteria utama untuk mengevaluasi kekuatan para prajurit yang mengembangkan kekuatan luar angkasa Upanishad. Xian telah mencapai langkah ini. Pendahulu Sang Chen, kau ingin berkeliling di sekitar formasi dan batasan yang mematikan. Apa pendapatmu tentang mereka? Oh, kau punya gaya rambut baru. Itu terlihat sangat cocok untukmu. Xian tertawa terbahak-bahak melihat pilar besar yang diukir dengan gambar naga terbang. Sang Chen tampak malu saat dia mengumpat, "Kalian jahat." Dia bergegas untuk membetulkan pakaiannya dan menyisir rambutnya. Orang-orang memiliki kesempatan bagus untuk tertawa saat itu. Itu karena kalian. Sang Chen terdengar marah. Xian melambaikan tangannya dan membungkuk sedikit padanya. "Mari kita bicara di dalam. Ada banyak orang yang banyak bicara di sini." Xian memiliki sesuatu yang tidak ingin diketahui banyak orang. Dia memberi isyarat kepada Sang Chen. Sang Chen mengerti. Di luar Devil Blood Star. Hari ini, kapal perang klan dewa yang bersinar dengan suara gemuruh rendah datang. Mereka muncul dari area yang gelap. Di menara observasi kapal perang terdepan, para ahli dari keluarga Iskat, keluarga Fernandes, dan keluarga Bai berkumpul. Mereka mengamati Devil Blood Star dan bersantai. Kepala suku Fik dari keluarga Iskat dan kepala suku Rano dari keluarga Fernandes sedang minum-minum. Peps dan Mia sedang menunggu di meja mereka. Mereka tidak berani berbicara di sini dan hanya mencoba mendengarkan percakapan para kepala suku untuk melihat bagaimana mereka akan menghadapi Devil Blood Star. Saudara-saudara Fik dan Sloan memasang wajah tenang saat mereka berbicara tentang tambang-tambang indah yang tak terhitung jumlahnya di Agathe Star Area dan pemandangan menakjubkan yang telah mereka lihat di sepanjang jalan. Mereka tidak menyebutkan rincian rencana mereka untuk pertempuran berikutnya. Rano dan Baiken hanya tertawa dan ikut serta dalam cerita mereka. Buaya-buaya berdarah itu datang dari ribuan mil jauhnya untuk menelan Agathe Star Area. Namun, mereka tampak acuh tak acuh, seakan-akan mereka datang ke sini untuk menyaksikan atraksi yang indah. Sepertinya mereka tahu hasilnya sudah ditentukan dan mereka tidak perlu khawatir lagi. Dari pengalaman mereka dan sejarah klan dewa, karena mereka bisa mencapai fase ini, kemenangan mereka dipastikan. Mereka punya banyak contoh. Banyak wilayah bintang yang sebelumnya ditaklukkan keluarga Iskat dan keluarga Fernandes akan menyerah dan menjadi bawahan klan dewa saat mereka tahu mereka tidak bisa melawan kekuatan klan dewa. Mereka harus melakukan itu untuk mempertahankan ras mereka. Namun, masih ada beberapa pengecualian. Beberapa klan yang keras kepala tidak mau menyerah. Kemudian, klan dewa akan menggunakan serangan fatal mereka atau rencana jahat lainnya untuk menghancurkan kekuatan lawan. Dengan demikian, lawan yang keras kepala akan mengalami pertikaian internal. Mereka yang ingin menyerah dan mereka yang ingin bertarung sampai mati akan bertarung satu sama lain, yang memberi klan dewa peluang bagus untuk menaklukkan mereka semua pada akhirnya. Mereka tidak perlu membuang terlalu banyak tenaga dan waktu untuk mengendalikan situasi. Di mata mereka, Fik, Rano, dan Baiken tahu bahwa kali ini tidak akan ada pengecualian. Akan mudah untuk menghancurkan planet ini juga. Jadi, ketika armada mereka sudah mendekati Devil Blood Star, mereka masih punya waktu dan ingin minum.
Mereka sama sekali tidak menatap lawan. Mari kita bicarakan tentang cara membagi Agate Star Area. Vic menghabiskan gelasnya dan kemudian tertawa keras. Keluarga Iskat kita menginginkan wilayah klan api, paviliun ramuan dan perkakas, cahaya ilahi, dan liga pertarungan. Kita tidak akan mengganggu wilayah selatan dan barat Agate Star Area. Hei bro, kau menginginkan tanah terkaya. Tapi itu menyusahkan kita. Rano menggelengkan kepalanya. Aku menginginkan wilayah klan es, klan kristal, dan klan kayu. Teriak Baiken. Petik 2. Ketiganya mulai berdebat tentang pembagian keuntungan. Peps dan Mia membungkuk dan tidak mengatakan apapun untuk belajar keterampilan tawar-menawar dari senior mereka. Kapal perang mereka sudah mendekati Devil Blood Star. Tiba-tiba, Sloan mendesis. Ada yang tidak beres. Ketiga kepala suku itu saling menawar. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Sloan. Rupanya, mereka tidak senang dengan interupsinya. Sloan menunjuk ke Devil Blood Star dan menarik napas dalam-dalam, energi di sana berfluktuasi dengan kuat. Ketiga kepala suku itu akhirnya menghentikan negosiasi mereka. Mereka fokus pada Devil Blood Star. Sekilas, mereka mengubah wajah mereka dan mengerutkan kening. Sepertinya mereka tidak ingin diikat. Vic mendengus lalu memerintahkan, Belo, kau datanglah ke sana dan panggil mereka untuk mundur. Katakan kepada mereka bahwa siapapun yang tidak ingin dikubur di Devil Blood Star boleh keluar dari planet ini. Klan dewa kita akan memperlakukan mereka dengan baik. Jika mereka setuju untuk menandatangani kontrak kita, mereka akan menjadi pengikut kita. Kita tidak akan membunuh mereka sampai anggota terakhir. Selama bertahun-tahun, klan dewa selalu memperlakukan musuh mereka seperti itu. Mereka akan membujuk mereka lalu menyerbu mereka seperti ulat sutra yang memakan daun murbe. Belo mengangguk dengan hormat. Aku mengerti. Belo, kepala klan bayangan gelap, keluar sendirian dan berdiri di tepi penghalang di sekitar Devil Blood Star untuk meneriakkan pesan Vic. Vic tertawa dan berkata kepada Rano dan Baiken, mari kita lihat. Setelah beberapa hari, Devil Blood Star akan kacau. Selalu ada pengecut. Mereka akan menjadi orang dalam kita. Kita bisa minum dan menunggu saja. Baiklah, Rano dan Baiken telah melihat hal yang sama sepanjang waktu. Mereka tidak khawatir dan mereka terus minum dan berdiskusi mengenai cara membagi wilayah bintang Agate.